Makin banyaknya komunitas bersepeda di Indonesia itu bikin kita sepedaannya tuh sekarang makin jauh karena banyak teman. Jadi sepedaannya bisa makin jauh, bisa kemana-mana. Nah karena sepedaannya makin jauh, biasanya barang yang dibawa itu makin banyak. Nah kalau misalnya sepeda biasa kan lo bisa taruh di front block misalnya, lo bisa kasih tas di bagian depan misalnya. Tapi kadang masih kurang cukup sampai kita harus bawa tas lagi di bagian belakang. Nah sepeda apa sebetulnya yang cocok untuk bisa dibawa sepedaan jauh dan bisa bawa banyak barang? Gua punya nih sepedanya. Ini dia reviewnya. Di depan gua udah ada Genio Vesta. Nah, lu bisa lihat nih ya. Kalau sepeda ini lu bawa untuk perjalanan jauh atau bike to work, ini tuh cocok banget. Kenapa cocok banget? Karena lu bisa lihat ini di bagian belakang tuh sudah disediain carrier beserta tasnya yang cukup besar. Terus di bagian depan nggak cuma disediain tas front block, tapi juga disediain tatakan front block. Jadi kalau misalnya lu mau bawa barang yang agak sedikit berat di bagian depan, itu juga cukup aman. Nah kalau lihat desainnya, ini tuh bagus banget ya. Apalagi di bagian frame, ini besar sekali. Lu bisa lihat, jadi keren. Ini head to head langsung sama Police Texas yang bike to work. Tapi yang bikin menarik adalah harganya cuma 2,9 juta retailnya. Jadi ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih mahal. Kalau lo beli di dealer resmi, nah biasa nih kalau Genio dikasih helm. Nih lu bisa lihat, nih gue buka ya helmnya ya. Ini helmnya bagus ya, kualitasnya sama seperti helm Avan yang kemarin. Jadi memang helm Avan kemarin kan gue pakai di beberapa kali vlog ya, dan memang nyaman sekali helmnya. Nih di bagian sini, jadi ini double nih, ada styrofoam, ada plastik, dan juga ada bagian busanya. Kayak gitu. Tapi hanya tersedia kalau lo beli di dealer resminya si Genio. Nah untuk detail sepedanya kita mulai dari depannya dulu. Nah yang paling kelihatan di bagian depan tentu aja bagian tasnya nih. Nah kalau lo lihat ini ya, ini gue copot nih tasnya ya. Jadi tasnya ini ada ikatan di bagian sini yang bisa mengikat ke bagian front blocknya. Kita bahas tasnya dulu. Ini tasnya cukup besar menurut gua. Ada dua sisi di dalam nih, kiri dan kanan, dan tersedia juga cover anti hujan. Kalau lo lihat, jadi nggak perlu takut kehujanan kalau pakai tas ini. Tapi yang bikin gua seneng adalah dia nggak cuma dikasih tas dan kuncian di bagian sini untuk nyangkut di front block, dia juga dikasih tatakan untuk tasnya nih. Dan ini cukup kuat. Jarang sepeda lipat dikasih tatakan untuk tasnya di bagian sini. Karena kalau ada ininya, ini bisa bawa beban yang lebih berat menurut gue. Jadi nggak cuman di bagian tas. Biasanya kan kalau di bagian tas tuh dikasih kayak tatakan gitu, terus dia dicantolin ke sini. Jadi bebannya tuh nggak bisa terlalu banyak gitu atau terlalu berat. Tapi kalau pakai ini bisa jauh lebih menahan beban yang lebih berat. Jadi enak begitu pas dibawa, lo nggak perlu takut jatuh atau patah. Kalau lo malas pakai tas, tasnya juga bisa lo copot, jadi nggak ngeganggu penampilan sepedanya. Dan kalau lo lihat lagi, ini ukuran bannya itu 20 in. Dia bawa ban dari WD. Cukup enak gripnya dan cukup empuk kalau dibawa di jalanan rusak. Dan kalau lo lihat lagi, ini rimsnya cukup besar ya. Ukurannya 3 inch dan ada stiker Vesta di bagian sini nih. Kayak gitu. Untuk hubnya masih hub standar dan sudah dikasih spakboard di bagian sini. Jadi kalau dibawa hujan itu nggak nyiprat-nyiprat. Jadi memang ini karakternya sama seperti sepeda carrier ya. Memang ditujukan untuk orang yang mau bike to work, sepedahan jauh. Jadi dikasih tuh ini lengkap-lengkap kayak gini tuh dikasih sama mereka. Nah untuk bagian rem, ini remnya masih rem mekanik dan dia bawa dari Tongli di bagian sini kalau lo lihat. Jadi memang feelingnya tuh kurang begitu enak menurut gue ya, masih ada gejala bunyi-bunyi. Tapi standarnya rem mekanik lah, jadi memang nggak seenak si rem hidrolik. Tapi untuk pengereman dalam kota, terus jalan-jalan yang biasa, ini masih cukup menurut gue. Nah ini juga sudah dikasih klip magnet di bagian sini, jadi nanti pelipatannya bisa lebih rapih. Nah kalau lihat lagi, ini spakbornya dikasihnya juga bahan aluminium ya. Jadi cukup ringan dan cukup fungsional. Kalau misalnya lo mau copot, ini juga bisa lo copot. Jadi gampang banget kalau mau dijadiin sepeda yang standar biasa, tinggal dicopot aja, jadi nggak terlalu ngeganggu. Kita lanjut naik ke bagian atasnya. Nah ini udah dikasih front block, tadi juga sudah dikasih tas di paket penjualannya. Nah untuk bagian handle post, sebetulnya di bagian sini ini modelnya masih model yang lama ya.
Tapi secara kerigidan menurut gue ini cukup rigid. Tapi yang jadi masalah bukan di bagian handle post bawahnya atau pengunci di bagian si headsetnya ini. Yang masalah adalah di bagian atasnya menurut gue. Nah kalau lihat lagi, ini tuh si handlebarnya itu tidak pakai handlebar yang dikunci atau yang bisa dicopot kayak gitu ya, quick release. Jadi kalau misalnya lo mau ganti handlebar, ini tuh nggak bisa diganti. Kalau misalnya mau ganti yang mid rise atau long rise, ini nggak bisa sama sekali. Jadi memang defaultnya sudah begini. Dan kalau misalnya lo mau turunin atau naikin posisi si handle rem, ini juga nggak bisa diatur karena nggak bisa dibuka kan ininya. Jadi kalau cara satu-satunya mau ngerubah posisi adalah dengan mengendorkan bautnya terus lalu dirubah posisinya. Nah kalau dilipat ini juga cukup masalah nih. Kalau dilipat nanti pada saat dilipat itu posisinya nggak bisa dapat posisi yang maksimal gitu, kecuali kalau lo mau ngendorin si bautnya terus dipasin kayak gitu. Nah selain itu gue rasa nggak ada masalah di bagian handle postnya ya, karena ini cukup rigid, cukup enak, cukup stabil dibawa. Jadi memang bagian yang paling berasa masalah itu hanya di bagian stangnya yang atas ini. Jadi memang kurang begitu nyaman ya, dia baik bagian kunciannya maupun di bagian quick release di stangnya ini, karena nggak bisa diganti. Kita lanjut ke bagian kokpitnya. Nah kalau lo lihat ini di bagian hand grip dikasihnya bentuknya yang mengecil gitu dari luar ke dalam. Ini cukup nyaman menurut gua. Karetnya juga cukup empuk. Nah untuk bagian pengereman ini sama seperti kelas low end pada umumnya, jadi nggak ada yang spesial. Feelingnya juga kurang begitu nyaman, tapi secara pengereman masih mencukupi untuk kelas low end, karena memang nggak bisa disandingkan dengan sepeda-sepeda yang di atas 3 jutaan, karena kan harganya memang di bawah 3 juta. Nah untuk bagian shifternya ini dikasih Sensa MX-8. Jadi memang secara feeling untuk kelas low end ini cukup baik menurut gua, karena biasanya dikasihnya 7 speed tapi ini dikasihnya sudah 8 speed. Kita lanjut ke bagian framenya. Ini adalah salah satu hal yang gue suka dari framenya si Genio ya. Jadi ini tuh menurut gue original sekali. Kalau lo bisa lihat ini tuh framenya besar ya. Ini hampir 1 jari kalau lo lihat nih. Gede banget framenya. Ini bahannya aluminium. Jadi memang pengecatannya juga rapi, pengelasannya rapi, dan dengan cat yang begini tuh nggak bikin las-lasannya tuh kelihatan jelek gitu. Jadi kelihatannya masih cukup rapi di berbagai sisi, baik di bagian dalam, di bagian sini, ini tuh rapi banget. Nah untuk bagian penguncinya kalau lo bisa lihat ini juga sudah cukup bagus ya, cukup rigid. Jadi dia pakainya sistemnya di bagian belakang sini penguncinya. Jadi bukan pengunci langsung gitu, jadi di bagian belakang. Ini dipakai di beberapa merek sepeda dan gue udah coba, ini cukup rigid dipakainya. Dan kalau lihat lagi untuk aluminium kan dia jahitannya tuh besar gitu ya. Ini rapi sampai ke bagian dalam, termasuk pengecatannya juga. Lo bisa lihat tuh. Jadi memang pengecatannya tuh rapi dan pengerjaannya juga lo bisa lihat nih halus banget. Untuk harga 2,9 juta ini sih di luar ekspektasi gue sih. Ini bagus pengerjaannya. Dan memang yang keren ya framenya. Lo bisa lihat nih ya, dia tuh bentuknya tuh gak kotak. Jadi kalau dilihat dari atas tuh dia kayak segitiga gitu bentuknya, dan kalau dilihat dari jauh tuh kelihatannya tuh kayak gede gitu. Dan ini memang sepedanya tuh cukup panjang ya kalau lo lihat. Jadi menurut gua untuk bagian frame ini bagus dan keren banget. Nah untuk motif di pengecatannya atau di dekalnya juga nggak terlalu banyak ya, cuma ada tulisan Genio di bagian depan, ada tulisan Vesta di bagian sini, terus ada motif batik nih di bagian sini. Catnya juga nggak norak, lu bisa lihat ini hitam doff dan silvernya juga dikasihnya doff, jadi kelihatannya tuh elegan, dan kalau dibawa ke kantor, dibawa ke jalan jauh tuh kelihatannya bagus gitu. Kita lanjut ke bagian seat postnya. Untuk bagian seat clamp ini nggak ada gangguan sama sekali, jadi sudah cukup harus. Kayak sekarang semua pabrikan itu setelah kita komplain ininya kasar, semuanya rata-rata udah ganti ke yang halus, jadi udah cukup enak semua. Nah untuk bagian seat postnya ini ukurannya 33.9 ya, lo bisa lihat. Dan ini kalau lo lihat lagi dikasih motif kayak jeriji gitu. Karena memang di IG itu banyak yang komplain katanya kalau misalnya pakai sepeda lipat itu ininya suka turun sendiri misalnya, atau yang pakai sleeve apalagi dikasih apa namanya yang bahannya halus gitu, dia suka turun kalau misalnya berat bebannya tuh di atas 70 kilo. Tapi ini mereka udah kasih motif kayak gini, jadi harusnya sih lebih kuat. Jadi detail-detail kecil gitu dipikirin. Nah untuk bagian saddle, kalau lo lihat ini saddle secara motif tuh bagus gitu ya. Jadi dia pakainya kulit. Memang nggak seempuk yang saddle gel, tapi kalau lo lihat lagi modelnya ini cakep banget. Jadi nyatu sama si bagian framenya atau warna di bagian framenya.
Nah, kita turun ke bawah. Untuk bagian pedal nih dikasihnya pedal standar lipat PVC biasa. Terus juga di bagian chainring atau cranksetnya ini juga standar banget sama seperti Genio Rans ya. Jadi memang untuk kelas low end ini masih standar yang dipakai. Terus di bagian BB-nya juga masih pakai BB kotak standar. Jadi nggak ada yang istimewa di bagian cranksetnya. Kita lanjut ke bagian senjata utamanya sekarang. Kalau lo lihat ini pakainya Sensa Reflex. Jadi kalau di bagian shifter dia pakai Sensa MX8, tapi untuk bagian RD-nya dia pakai Sensa Reflex. Nah, Reflex ini sebenarnya mirip banget secara feeling maupun model sama Sensa Ignite. Cuman bedanya kan kalau Ignite itu biasanya pakainya yang medium dan dia 9 speed biasanya. Nah, kalau ini dia 8 speed dan ukurannya tuh yang short. Tapi secara feeling, secara model ini menurut gue sama aja. Kualitasnya memang di bawahnya Sensa Mission ya. Jadi memang secara perpindahan maupun secara keempukan pada saat ditekan ini masih di bawahnya sedikit di Sensa yang Mission. Untuk ukuran sprocketnya ini ada di 1328. Jadi memang standarnya sepeda 3 jutaan ya. Untuk perkotaan ini udah cukup maksimal menurut gue. Jadi kalau misalnya lo mau modif memang harus ganti secara set atau secara full kayak gitu. Nah, kita lanjut ke bagian carriernya sekarang. Lu bisa lihat nih ya, ini carriernya bahannya aluminium, jadi tidak mengganggu bobot sepeda secara keseluruhan ya, karena bahannya sudah enteng. Nah, untuk bagian sini ini dikasih tas. Kalau lihat ini gede ya, tasnya ditaruh di bagian belakang. Lu bisa bawa, misalnya bawa bekal, bawa minuman dan yang lain-lain. Dan kalau dibawa ke kantor tuh enak banget. Ini tuh diikat di bagian sini. Jadi pengikatnya ada 2 sebenarnya, cuman gue ikat satu di bagian belakang aja. Ini tasnya, lu bisa lihat. Ini ukurannya besar, jadi memang bisa muat banyak barang di dalam dan udah dikasih rain cover juga. Jadi di bagian depan dikasih rain cover, di bagian belakang dikasih rain cover. Jadi memang udah siap banget dibawa kemana-mana nih. Nah, terus dikasih tali juga di bagian sini. Jadi kalau misalnya lu mau bawa di selempangin gitu, di tas yang depan juga dikasih tali, di tas yang belakang juga dikasih tali. Jadi gampang kalau misalnya mau diparkir, ya udah tinggal angkat aja tasnya. Di bagian sini juga ada tempat, jadi lo bisa taruh apapun di bagian sini, kayak gitu. Cukup luas, ada bagian dalamnya lagi, ya. Tuh, jadi begitu dibuka, ini tuh bisa naruh banyak barang, kayak gitu. Kiri dan kanan sama, gede banget kan. Jadi kalau ditaruh tuh bisa nutupin gitu. Gila, keren banget gak? Jadi memang ini sepedanya dikhususkan untuk carrier gitu, jadi buat lo yang mau back to work atau sepedahan yang cukup jauh sama keluarga kayak gitu bisa bawa banyak barang di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Keren. Nah, sekarang gue akan coba lipat sepedanya dengan kondisi tasnya nih masih nempel. Kita lihat bisa atau enggak dia dilipat dengan tas yang masih nempel. Nah, jadi memang masih bisa ya dilipat walaupun masih ada tasnya. Tapi kalau misalnya tasnya dicopot, ini bisa lebih rapat ya. Kalau lihat ini gue tinggal copot aja di bagian sini. Nah, kalau dicopot ini bisa lebih rapat. Dan ada klip magnet jadi nempelnya bisa lebih maksimal. Beratnya ada di sekitaran 16-18 kg. Dengan tas ataupun tanpa tas. Jadi memang kalau misalnya lu mau copot semua, ini lu tinggal copotin aja dan jadinya tuh cukup keren menurut gua kalau misalnya tanpa carrier dan tanpa spakbor. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan lo yang lu mau pakai tuh kayak apa. So, kesimpulannya harga sepeda ini tuh retailnya di 2,9 juta. Jadi memang ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih mahal, jadi tergantung toko. Paket penjualannya kayak begini, jadi begitu lu beli, lu dapat tas bagian belakang, lu juga dapat tas di bagian depan. Nah, kalau lu belinya di dealer resmi, lu dapat helm tambahan lagi untuk paket penjualan. Jadi memang ini tuh udah lengkap banget, dikasih semuanya kayak gini. Dan memang di kolom komentar tuh banyak yang tanya ya, kalau misalnya gue pengen sepeda yang bisa dibawa kerja tuh yang cocok tuh apa. Kalau misalnya gue mau bawa sepeda yang bisa muat barang banyak, itu sepeda lipatnya tuh cocoknya apa. Karena kan sepeda lipat itu memang ditujukan untuk mobile kan, untuk dibawa jauh. Nah, menurut gue ini jadi salah satu pilihan yang bisa lo beli untuk bisa dipakai ke bike to work misalnya atau jalan jauh. Memang speknya kurang begitu oke, tapi kalau lo lihat lagi di bagian frame-nya ini kan modelnya udah cukup keren ya. Dan ini bisa di-upgrade, jadi tinggal ditingkatin aja sesuai sama kebutuhan. Habis itu lo bisa pakai dengan maksimal menurut gue. Jadi good job banget sih Genio bikin sepeda yang cukup lengkap dengan segmen yang baru menurut gue.
So cukup sekian video review gua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya. Kalau lo ada pertanyaan soal sepeda, lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya lo juga punya pengalaman dengan sepeda Genio yang di belakang gue ini, lo juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa keep in touch sama kita di Instagram di @shiningshine. Di situ gue bagi banyak banget info soal sepeda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.